Heboh status Rizky 2R yang bernada galau soal masa lalu di sosial media. Ditambah lirik lagunya berjudul Terhalang Restu, kembaran Ridho 2R ini jadi bulan-bulanan netizen. Banyak tudingan yang dibombardir netizen kepadanya. Di antaranya, Rizky dinilai gagal move on dari masa lalu kisah asmaranya dengan Lesti, mantan kekasihnya. Netizen bahkan menyindir Rizky 2R hendak mengusik hubungan Lesti yang kini sudah bahagia dengan Rizky Bilar. Seperti apa tanggapan Rizky 2R atas tudingan miring netizen tersebut? Benarkah Rizky 2R memang belum move on dari masa lalunya atau hanya curhat di sosmed soal karya terbarunya? Tetapi, mengapa pula netizen menyandingkan status galau Rizky 2R dengan status galau istrinya Nadia Mustika Rahayu? Apa yang terjadi sebenarnya dengan rumah tangga mereka? Mengapa Rizky mengelak ketika ditanya soal perkembangan kehamilan istrinya? Jika Rizky 2R dibombardir tudingan miring, seperti apa perhatian Rizky Bilar terhadap Lesti yang hingga kemarin masih dirawat di rumah sakit? Benarkah kondisi Lesti sudah membaik? Benarkah netizen menilai sakitnya Lesti karena kepikiran soal rencana pernikahannya dengan Bilar yang kabarnya digelar tahun depan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rizky 2R yang notabene mantan kekasih Lesti jadi bulan-bulanan netizen dengan tudingan miring gagal move on gara-gara Rizky 2R mengunggah judul lagunya di sosial media berjudul Cintaku Terhalang Restu. Pasalnya, Rizky 2R mengaku judul lagu yang ditulisnya sebulan lalu itu lahir dari pengalaman masa lalu kehidupan asmaranya yang penuh kelabu. Sontak saja, netizen mengkaitkannya dengan kandasnya kisah asmara Rizky 2R dengan Lesti. Netizen pun mengambil kesimpulan bahwa lagu terbaru Rizky dan Ridho 2R tersebut ditujukan untuk Lesti, bahkan untuk menyindirnya. Itu inspirasinya dari mana sih? Dari pengalaman sendiri. Alhamdulillah Rizky dan Ridho nyiptain berdua. Terus pengalaman yang mana sih mungkin? Pokoknya nanti dengerin aja liriknya. Ya. Itu kan cintaku terhalang restu ya deh. Itu kan restu siapa aja sih sebenarnya, restu Allah juga, ridhonya Allah, orang tua kita semuanya. Jadi mencangkup semuanya sih. Kalau pembuatannya alhamdulillah baru banget nyiptain juga sih. Sekitar sebulan yang lalu. Ridho kata netizen itu lagu buat Lesti, bener nggak sih? Ya tergantung buat semuanya sih. Ini buat mewakili perasaan teman-teman semuanya aja sih kalau ini mah. Ya. Dan mumpung kita juga pengennya berkarya terus, apalagi di masa Covid gini nih. Jadi kita tuh berkaryanya memang benar-benar nulis aja di rumah. Udah gitu iseng-iseng bersenandung daripada diem, harus berkarya lah. Diserang netizen di sosial media gara-gara judul lagu Cintaku Terhalang Restu dan dituding belum mampu move on dari masa lalunya dengan Lesti. Di tengah lilitan kabar perhara rumah tangganya dengan Nadia Mustika Rahayu, Rizky 2R rupanya lebih memilih untuk bersikap pasrah. Ia tidak mempedulikan nyinyiran netizen dan lebih memilih untuk berkarya semaksimal mungkin dibandingkan menggubris netizen yang sulit dikendalikan. Netizen nganggapnya kamu masih belum move on. Ya. Itu mah urusan mereka aja sih sebenarnya ya. Yang penting insya Allah apapun emosional kita segala macam mengenai netizen itu kita curahkan aja ke isi lagu karir daripada bercuap-cuap yang enggak tentu juga di sosial media nggak baik juga gitu. Lebih baik bercuap-cuapnya di karir aja nih. Ini loh mewakili kita nih, begini loh begini gitu. Jadi kemarin tuh baca komen
kayaknya Ido banget yang diserang banget gitu, musuh banget. Ya sudahlah, biar meredakan aja dan jangan benar-benar Ido yang sangkut paut. Ini kan masalah itu juga. Walaupun pasti ada kesangkut pautnya Ido juga, karena partner kerja, partner bisnis, sama lagi saudara sendiri itu pasti kesangkut paut sama pula. Ya udah, jadi setidaknya mengurangi aja mereka tuh tidak salah kaprah ke Ido. Ya, baik buruknya dia adalah bagian dari Ido. Jadi apapun yang dia rasakan, dia juga pasti ngerasain. Dan untuk plus minusnya ada apa enggaknya, ya pasti plus minusnya juga Ido rasain gitu. Bukan buruknya dia doang, tapi pasti banyak lagi yang mungkin hal baik yang bisa Ido dapatkan. Khususnya pengalaman yang mungkin dia rasakan menjadi pelajaran yang baik buat Ido. Sikap Rizky 2R yang cuek bebek kepada netizen rupanya lantaran ia lebih peduli pada apa kata keluarganya yang ia yakin selalu mendoakannya juga rumah tangganya. Rizky 2R juga merasa percaya diri karena pihak keluarga sudah menilainya dewasa untuk mengurus rumah tangganya dan menghadapi segala masalah rumah tangganya. Intinya mereka udah tahu kita itu gimana keadaannya. Udah gitu mereka juga paling tahu permasalahannya seperti apa. Mereka pasti mendoakan yang terbaik, itu pasti. Untuk dan itu menyerahkan sama Iki pribadi sih. Jadi biarkan berpikir dewasa, menyelesaikan rumah tangganya masing-masing. Seperti itu. Jadi nggak ada ikut campur orang tua harusnya bagaimana. Mereka cukup tahu dan dengar aja kabarnya gimana, baik ya sudah gitu. Tidak mau mengambil suatu keputusan juga. Itu diserahkan ke itu sendiri. Ya, biar pada dewasa lah, udah dewasa kan. Di tengah bombardir tudingan miring netizen terhadap Rizky 2R yang dinilai belum mampu move on dari Lesti, ada apa di balik status galau Rizky 2R dan Nadia di sosial media yang dibanding-bandingkan oleh netizen? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Ulah netizen di jagat maya tidak hanya menuding Rizky 2R belum move on dari Lesti, tapi mereka juga selalu membanding-bandingkan status galau Rizky 2R dengan Nadia Mustika Rahayu, bahkan menyandingkan status keduanya di sosial media. Di status terbarunya, Rizky 2R menulis, "Aku baru tahu apa yang dulu kau rasakan, walaupun itu dalam mimpi. Terima kasih ya, nasihatmu dulu itu sangat berharga bagiku. Tahu nggak, tanpa kau sadari, nasihat berharga yang kau berikan itu saat ini adalah jadi penolongmu." Tak kalah sengit juga nada galaunya Nadia Mustika Rahayu melalui statusnya menulis, "Untuk hari-hari yang panjang dan melelahkan belakangan ini, sungguh tak pernah benar-benar mudah untuk bisa melaluinya sendiri. Tapi kamu tumbuh menguatkan dan berdenyut menenangkan. Dengan kita berjalan lagi tak tergoyahkan, kamu bergelung membisikkan kedamaian. Menyertai langkah ini menuntaskan satu demi satu puzzle impian yang sedang kita kumpulkan untuk masa depan. Terima kasih sayang, kamu tak manja. Terima kasih telah tangguh membersamai aku." Dua status galau Rizky 2R dan Nadia ini ditulis di hari yang sama, yaitu Jumat 20 November. Benarkah dalam statusnya tersebut, Rizky hendak menyentil seseorang? Nah, kalau untuk membuat status mah itu kan buat sendiri ya, dan benar-benar nggak ada menyebutkan nama, nggak ada menyinggung siapa-siapa, dan itu kan iseng aja buat. Kalau untuk mereka menyatu-nyatu kan ya terserah mereka aja sih. Tinggal lagi mereka yang membuat isu yang tidak baik, dia akan mendapatkan dosanya juga. Nggak ada dengar sih Ki. Untuk komentar-komentar yang di belakang dia. Kita ngurusin ke keluarga aja sendiri, gimana baiknya aja.
Itu adalah nasihat untuk diri sendiri, guys. Jadi itu dibuat hanya untuk nasihat diri sendiri, untuk membangun motivasi, dan jangan lupa jadi catat di situ. Ya, tapi Nadia juga update nih soal No comment kan. katanya Udah. berdua aja. Udah. Tapi juga ada Udah. itu gimana sih? Ini mah no comment, guys. Yang penting kita ngopi yuk. Tapi kamu sendiri itu buat diri kamu motivasi sendiri atau gimana? Memang untuk motivasi sendiri dan memang apa yang membangun diri sendiri, dan ya suatu saat aku ingat ini kata-kata ini untuk aku sendiri. Nggak ada pernah untuk menyindir orang lain dan mengusik orang lain, nggak ada. Biarin aja lah. Yang penting ngurus diri sendiri juga, kadang ada yang lewat segala macam. Yang penting masukan dari mereka walaupun itu negatif, ya mungkin ada benarnya juga. Oh iya gitu. Jadi cambukan diri aja untuk semangat lagi dalam memperbaiki diri. Meski menulis status bernada galau di sosial media, Rizky 2R mengakui bahwa rumah tangganya dengan Nadia saat ini baik-baik saja. Hal itu pun dibenarkan Rido kembarannya. Tetapi ketika ditanya mengenai perkembangan kondisi kehamilan Nadia, Rizky 2R memilih no comment dan menghindar. Ada apa di balik sikap Rizky 2R tersebut? Benarkah ada sesuatu hal yang disembunyikan Rizky dari rumah tangganya? Bukan acara perbulanan apa segala macam. Oh, bukan 4 bulanan. Bukan, kita tiap bulan ngadain kok acara nanti. Sebenarnya baik-baik aja sih, kita udah selesai. Cuman ya karena kita di media juga kita nggak tahu ya. Karena public figure aja. Apa, jadi itu yang membuat kayak permasalahan. Sebenarnya kita di ini mah baik-baik aja sih. Dan selalu musyawarah juga berdua. Apalagi kalau untuk ngurusin lagu, udah gitu kerjaan pasti. Apalagi masalah pribadi gini yang melibatkan dan agak sedikit terhambat dalam hal untuk konsentrasi kita dalam hal bekerja, pastilah kita ngomong secara. Sebenarnya itu nggak mau ngasih masukan apa segala macam, tapi ini menyangkut dari kerjaan bareng yang membuat itu jadi terhambat juga. Itu harus kasih masukan buat itu. Kehamilannya Nadia gimana sih? Komen. Oke, tapi untuk Ini Ricky ini Ketika sikap Rizky 2R penuh teka-teki terkait status galau dan kondisi kehamilan sang istri, seperti apa perhatian Rizky Bilar terhadap Lesti yang kini terkapar sakit? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Sikap Rizky 2R yang notabene adalah pria masa lalu dalam hidup Lesti penuh teka-teki terkait kondisi kehamilan istrinya Nadia Mustika Rahayu. Jauh berbeda dengan sikap Rizky Bilar yang notabene adalah teman dekat Lesti saat ini. Rizky Bilar memberi perhatian ekstra kepada Lesti yang diakuinya kini masih dirawat di rumah sakit akibat penyakit lambung akutnya yang kembali kambuh. Selain menjenguk Lesti, Bilar juga selalu memantau kondisinya dari jauh dengan selalu menanyakan perkembangan kondisi kesehatannya terkini. Dan menurut pengakuan Bilar, hingga kemarin kondisi Lesti sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Bilar juga mengaku rasa khawatirnya mulai berkurang karena Lesti kini dijaga oleh ibundanya selama opname di rumah sakit. Hal itu menjadi kekhawatiran Bilar sebelumnya, lantaran ayahanda Lesti masih menderita sakit dan memilih untuk bed rest di kampung halamannya Cianjur, Jawa Barat. Udah meninggal. Udah gimana? Udah meninggal. Lar, update-nya gimana, Lar? Kan tadi udah sih bilang udah meninggal, cuma memang masih harus dirawat. Ya pasti orang tua pasti khawatir lah dengan kondisi anaknya. Oke, thank you. Ya paling banyak kabar dong sih. Sakit apa sih kalau boleh tahu? Apa kecapean aja tuh gimana? Lambung. Oh, lambung. Emang udah bawaan atau gimana sih? Iya, bawaan sih, emang udah kambuhan soalnya.
masih rumah sakit sekarang. Yang namanya sementara siapa Ki? Kan ayahnya lagi di ini Cianjur nih Ki, kalau boleh tahu mungkin tahu infonya Ki. Mama kalau nggak salah. Mama. Mana sih Ki? Iya makanya nggak tahu. Yang masih membuat netizen penasaran adalah penyebab penyakit lambung akut Lesti bisa kambuh lagi. Meski Bilar sebelumnya telah menjawab akibat pola makan yang tidak teratur, banyak pula netizen yang menduga karena Lesti stres memikirkan persiapan pernikahannya dengan Rizky Bilar yang sebelumnya santer dikabarkan akan digelar tahun depan. Seperti apa Rizky Bilar menanggapi dugaan netizen tersebut? Benarkah Bilar masih perlu mematangkan rencananya? Sebab pernikahan di matanya sangat sakral dan berlangsung seumur hidup. Pernikahan siapa? Pernikahan rencananya Kepikiran gimana? kalian berdua. Terus kepikiran kenapa? Kepikiran apa sih? Nggak nyambung banget pertanyaannya. Enggak lah, sakit ya sakit aja gitu. Sakit ya karena sakit lambung. Kalau lambung ya karena satu ya faktor ini faktor makannya nggak teratur gitu. Iya, semua orang juga pengen berharap nikah, karena nikah itu ibadah kan, emang harus disegerain. Cuma kan kita juga kenal belum 3 bulan gitu. Masnya juga gimana? Tipikal yang itu gak sih? Maksudnya harus pemantapan dulu kan? Deket, kita kenal satu sama lain. Karena kan kita berharap nikah itu sekali seumur hidup, dan emang harus benar-benar mematangkan secara pemikiran, secara akhlak. Dan ya walaupun nanti kita bisa sama-sama belajar sih. Cuma kalau saya pribadi masih tergolong cepat untuk memikirkan untuk nikah. Cuma niat sih pasti ada untuk ke arah sana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.